untuk merangsek naik ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi lagi, untuk merangsek naik ke peringkat lebih atas lagi. Tapi ini dia, pesawat sudah diterbangkan, silahkan Cijel. Yes, benar banget Sanskuy. Kita masih ada harapan seenggaknya untuk bisa merangkak lebih naik lagi dengan beda poin. Ya, bisa dibilang masih agak jauh sebenarnya sama Zeus, tapi berharaplah yang di bawah dari Bigetron Red Aliens nggak bisa nyalip ya, karena memang perbedaan poin dari DS, Yellow Geek, Blacklist itu masih bisa banget mengejar Bigetron Red Aliens. And we'll see sekarang dengan Miramar sebagai match keempat kita. Itu rame banget ya di bawah Los Leones, kayaknya sampai itu pada numpuk-numpuk deh. Wow, kalau kita lihat memang seperti itu, Cijel, ternyata di area Los Leones itu banyak sekali tim yang berada di sana. Setidaknya ada Xavier, ada A1, dan juga ada I8 yang sudah turun di area Los Leonesnya. Karena kalau dilihat dari kemarin, agak sepi harusnya, nggak sebanyak ini, tapi ternyata banyak sekali tim-tim yang berada di LL kali ini. Impala akan menjadi tempat dari tim FZ juga, dan Pekado seperti biasa akan coba diisi oleh Bigetron dan sangat dekat sekali dengan Geekfam Malaysia. Bahkan ada dua tim yang berdekatan di Chumacera, itu harusnya dari Blacklist dan juga Mets ya, berdekatan, dan ini menjadi Miramar yang panas harusnya melihat dengan banyak sekali pertabrakan yang seperti ini di bagian drop zone-nya, bahkan circle-nya mengarah ke sebelah kanan. Ya, ternyata circle kali ini berada di area sebelah kanan, dan Blacklist cepat sekali satu pemainnya tersungkur di sana, mungkin akan segera diselamatkan, tapi tidak sempat mungkin karena mid sudah datang kali ini. 3 pemainnya sudah berada dengan sangat depan sekali atau sangat dekat sekali dengan pemain-pemain Blacklist. Akan coba disambut, 1 sambutan berhasil, 2 sambutan mungkin akan berhasil kali supaya dilakukan ke arah depan, dan itu dia sangat low sekali 1 poin dari FITH. Dan ini dia kita melihat kali mid, maksud saya akan coba untuk dicari, ternyata ada pemain Blacklist yang lain dari sebelah kiri, dan ini dia sambutan yang berhasil akan menantang pemain-pemain Blacklist. Ternyata mid yang dipulangkan oleh Blacklist. 1 tersungkur, tapi 2 pemain saja siap atau bisa untuk memulangkan mid, Cijel. Yes, gila, ini benar-benar luar biasa banget ya. Langsung ditabrak dan langsung rata begitu saja, dan Blacklist mendapatkan 4 poin tambahan menjadi boostingan semangat untuk tim Blacklist harusnya. Dan mungkin fight-fight yang bakal terjadi di bagian Los Leones nih Sanskuy. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat kali ini nampaknya di area Los Leones ini dia penumpukan yang sedari awal sudah kita bahas juga. Sedari awal banyak tim yang berada di sini. Ada Xavier yang memang kalau kita lihat LL itu kalau untuk 3 tim masih bisa, karena ini adalah area terluas dengan compound yang banyak juga, sehingga masih bisa dibagi. Biasanya ada yang di kiri bawah 1, di atas atau di utara 1, terus di kanan bawah LL itu ada 1 tim. Jadi masih bisa untuk 3 tim berada di area LL. Tapi kalau 4 tim sampai 5 tim cukup sulit untuk melakukan looting-looting di area ini, Cijel. Iya, ini sementara menjadi sharing drop zone untuk 3 tim ini. Masih belum ada inisiasi untuk fight juga. Mungkin mereka setelah selesai melakukan looting, mereka akan langsung fokus ke checkpoint berikutnya. Atau mungkin nanti tiba-tiba ada tim yang nekat untuk mencari poin tambahan, bisa jadi juga. Dan sementara juga di bagian San Martin, untuk Valdus tidak akan ada yang berani ganggu. Sementara waktu Valdus masih bertengker cukup tinggi dengan poinnya. Oh, ini sulit sih sebenarnya mau ngejar Valdus. Yang bisa ngejar Valdus tuh cuma Navi, karena mereka berbeda 51 poin. Itu sisa 2 match, Sans. Betul, itu dia. Itu yang menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sangat sulit untuk mengejar Valdus adalah sisa 2 match-nya itu tadi. Karena tidak banyak yang tersedia, tidak banyak kesempatan yang dimiliki oleh semua tim untuk mengejar posisi pertama, yang kalau kita tahu dari hari pertama sampai hari keempat ini tidak bergeser, tidak pernah turun dari posisi 1. Pemain-pemain Valdus selalu nyaman di peringkat pertama, Cijel. Cukup sulit untuk dikejar. Iya, mungkin andai kata Navi atau Natus Vincere ini dari hari pertama udah on fire. Nah, itu bisa jadi mereka rebut-rebutan tuh di atas. Tapi kan memang yang udah ngebut duluan si Valdus kan ya. Jadi makanya tabungan mereka udah terlalu banyak, agak sedikit sulit untuk dikejar. Dan yang jadi perebutan kali ini ya udah battle of papan tengah aja, mau nggak mau ngejar top 3 seenggaknya masih bisa dikejar. Dari Zeus masih bisa ngejar DX, PTR masih bisa ngejar Zeus. Demikian juga dengan yang tim dari peringkat ke-6 sampai peringkat ke-10.
itu akan berusaha untuk mengejar Bigetron Red Alliance. Ya, memang kalau kita lihat hari pertama itu bisa dikatakan menjadi harinya Valdus. Mereka saat konsisten bahkan bisa mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner di 2 match terakhir di hari yang pertama. Hari kedua kita melihat Valdus kembali bisa mendapatkan WWCD untuk menutup hari yang kedua. Hari ketiga kita sempat punya, Valdus kayaknya udah habis nih karena udah nggak dapat WWCD. Hari keempat WWCD lagi mereka dan cukup sulit untuk dikejar harusnya dengan WWCD yang tadi mereka dapatkan di hari ini. Walaupun mereka nggak WWCD, masalahnya mereka tuh di peringkat kedua mulu di hari ketiga. Jadi ibarat kata ya sama aja poin yang mereka kumpulkan benar-benar stabil dan itu dia. Harusnya ini nanti PMPL saya ya menjadi hal yang mengerikan ya. Andai kata memang Valdus lolos ke PMPL saya itu akan menjadi kontender yang sangat mengerikan dan patut diwaspadai juga loh. Ya, mungkin akan menjadi rival selanjutnya dari Bigetron karena kalau kita tahu rival dari Bigetron kalau kita ngomongin saya selalu ke RRQ Athena yang mana saat ini sudah berganti rosternya dan ini ada penantang-penantang baru. Ada Fast Clan kemarin kalau kita lihat, terus ada Valdus juga yang mungkin akan menjadi penantang dan ini peta persaingan di saya menjadi sangat panas sekali Cijel. Wah iya bener, Fast Clan ya, oh aduh itu juga mengerikan sekali. Wah bakal seru sih pastinya, season demi season bergulir. Terus strategi-strateginya juga yang digunakan semakin hari semakin berkembang. Belum lagi nanti season 4 akan ada kejutan, akan ada kejutan sistemnya dan kita akan lihatlah seperti apa perkembangan setiap tim. Sementara waktu kita melihat ini menjadi Miramar yang cukup pasif, hanya ada satu gesekan di awal, Mitch dipulangkan begitu cepat. Dan ini dia, tukang pukul kita yang sebentar lagi akan bertemu Miracle. Langsung melakukan spray ke depan, berhasil untuk mendapatkan satu. Apakah akan mendapatkan yang kedua? Tapi ternyata pelurunya habis diganti menjadi M16 di spray. Dan tidak berhasil, ada jump shoot yang dilakukan di counter. Dan langsung di end begitu saja Sanskui. Ya, ternyata hanya bisa mengejutkan satu pemain saja Sinister ter-take down, tapi tidak bisa langsung di end karena kalau kita lihat backup dari pemain-pemain Ewan cukup cepat dan kalau kita berkaca ke arah yang lain, teman-teman dari Miracle ternyata itu bergeser ke arah yang berbeda. Ada Hasan dan juga ada Momen yang sedang menggunakan kendaraan. Kayaknya tadi Miracle kepisah cukup jauh sih, Yes, mungkin lagi nge-scouting atau mencari rumah atau checkpoint ya. Makanya tadi sempat terculik, namun sudah terjadi. Mereka tetap harus fokus untuk mencari rumah nyaman berikutnya. Sementara itu, wih, siapa tuh lewat? Ada ibu-ibu. Oh. Akan coba dikejar, akan coba dicari. Oh, terlihat ada 2 kendaraan di dalam compound tersebut terspot oleh seorang Zuxi kali ini. Walaupun memang kalau kita lihat Bigetron belum mendapatkan poin kill sama sekali, tapi ternyata yang di depan sana adalah Ewan. Ini dia tim yang bisa dikatakan selalu mempersulit jalan dari Bigetron dan kali ini terspot juga oleh Bigetron Red Alliance. Ya, ini dia, jodoh memang gak kemana ya. Selalu bertemu dan berdekatan juga. Dan sementara waktu tim A1 masih cukup aman dan nyaman berada di bagian rumah Dewa. Wah, lihat Navi lagi dan lagi mengambil rotasi dari bagian yang cukup jauh. Bahkan masih bermain di bagian blue zone-nya. Valdus berada di tengah. Kemanakah Circle akan berpihak? Oke, ternyata masih nge-sentral ke bagian player-player bertengger, Sanskui. Ya memang permainan dari Navi di hari ini sangat luar biasa sekali. Mereka seakan memang bisa dikatakan ya suka-suka mereka mau bermain seperti apa, dan permainan dari Navi ini sangat menarik untuk dijadikan tema skripsi kayaknya Cijel. Karena permainannya sangat unik. Oke. Untuk jadi penelitian. Waduh, boleh juga ya. Emang anaknya skripsi banget. Emang ini derita anak kuliahan yang skripsinya nggak selesai-selesai. Seperti lo ya, Sans ya? Betul. Agak curhat ya emang. Ya nggak apa-apa, curhat tipis-tipis. It's okay, nggak apa-apa, no worries. Karena juga tim-tim lain sementara waktu masih bermain dengan sangat pasif. Belum ada yang bakal bertemu. Ya lagi dan lagi ketika ada ngeliat mobil berusaha untuk melakukan zoning out saja. Kalau angle shotnya tertutup, ya udah mau bagaimana lagi. Tapi Zio, waduh ini sih nggak bisa, angle shotnya ternyata masih terbuka. Zio tertahan di depan sana dan akan langsung di take down oleh seorang Zaiden. Saiden, salah. Ya, kita lihat kali ini Saiden nampaknya akan coba langsung melakukan tapping, tapi Luxi dari sisi lain mendapatkan seorang IC dari tim Zeus. Nampaknya Zeus bertemu dengan Bigetron Red Alliance. Kita belum melihat seperti apa fight yang terjadi, dan ini dia kita berpindah ke area lain. Ternyata DS Gaming Missile dan juga yang lainnya juga sedang fight. Oh, tidak hanya Bigetron yang ada di sana, ada DS Gaming juga yang melihat keberadaan dari tim Zeus.
Oke, kayaknya tersandwich dan terhimpit oleh beberapa tim untuk sementara waktu. Ada Ebony yang sudah mendapatkan rumah, tapi temannya berada di open field, masih bleeding out, entah sempat atau tidak untuk diselamatkan seorang Ziol. Sementara IC juga sudah kembali ke lobby, dan DS pun masih memantau harusnya ke arah mereka. Saiden pun masih melakukan tapping, dan akhirnya Ziol pun dipulangkan. Ya, itulah yang terjadi. Tapi kalau kita lihat kali ini ke arah yang lainnya, Saiden dan juga teman-teman dari tim DS Gaming masih berada di kemana tersebut, masih cukup aman. Dan kita berganti lagi ke arah tim Navi, yang mana sedang mengejar Yala nampaknya Kitsune. Dengan first aid yang akan coba melakukan healing terlebih dahulu, tapi Bandar dan juga yang lainnya akan bergerak dengan cepat sekali, akan coba di-spray juga kali ini oleh seorang Tixi, dan masih bisa menutup angle shoot dari Tixi. Tapi kalau kita lihat kali ini akan langsung loncat, akan langsung keluar dari mobilnya dan menyambut keberadaan pemain-pemain Navi yang datang, Cijel. Yes, kayaknya Loka masih sadar mereka masih punya PR untuk bisa masuk ke dalam play zone berikutnya. Makanya dia langsung mengurungkan niatnya untuk fight dengan Navi, langsung naik ke dalam mobil, dan mungkin mereka akan bertemu di pinggiran circle. Ya, Loka dan juga yang lainnya langsung ngacir saja. Begitu juga dengan Navi yang ngacir ke arah yang lainnya. Ternyata kali ini pemain-pemain dari tim yang bisa menantang Valdus di peringkat puncak, di peringkat pertama dan juga peringkat kedua. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia peringkat 8 sementara. Ada Geek Fam Malaysia yang memang mereka sudah bisa touchdown, harusnya masuk ke dalam circle dengan aman, Tigel. Yes, Geek Fam ya. Gue nggak begitu melihat permainan Geek Fam yang gemilang sebagaimana mereka bermain di hari pertama. Dan kali ini mereka masih beriring-iringan juga. Ini Geek Fam ini apa ya, kemarin pas di hari pertama ya, itu benar-benar bagus banget mainnya, benar-benar gemilang. Dan kalau kita lihat sekarang posisi Geek Fam berada di hashtag 8 atau di peringkat ke-8, masih ada chance sih atau kesempatan untuk bisa nyusul ke peringkat ke-5. Tapi kita akan lihat seperti apa, mengingat ini juga poin hidup bukan poin mati. Circle mengecil kembali. Wow, La Bendita masih masuk ke dalam circle. Ya, ini adalah circle yang lagi-lagi circle-nya itu bukannya menjauhi kerumunan, malah mendekat ke arah kerumunan dan membuat kerumunan tersebut tidak usah kemana-mana. Semuanya hanya perlu setup lebih kuat lagi di area mereka sekarang berada. Iya, stay at home aja ya. Mereka udah punya rumah, ya udah stay aja, nggak usah kemana-mana. Dan sementara juga Reject kali ini melakukan split yang cukup berjauhan, berdekatan kembali dengan A1. A1 juga dari tadi nggak bergeming ya, masih tetap di tempat yang sama, masih di tempat rumah Dewa juga. Navi, wow. Somehow mereka udah berhasil untuk touchdown. Oh, ternyata belum. Dan akhirnya pertemuan kembali terjadi antara Yala dan juga Navi. Tixi masih memberikan tekanan yang begitu kuat ke arah depan. Mobilnya ditembakin terus-menerus. Awas, meledak. Loka. Itu dia, meledak mobilnya. Ya, Loka memberikan luka ke arah dirinya sendiri karena dia harus dipulangkan oleh seorang Meku, yang mana Meku kali ini juga ditembak oleh seorang Bandar. Akan coba melakukan spray ke arah depan, Meku turun, akan mengganti dengan senjata yang lainnya. Tapi kali ini kita melihat ternyata ada Matic dari sisi lain, dan Meku pun menyelesaikan fightnya dengan Loka dan juga teman Loka yang berada di daerah tersebut. Yes, dan ternyata third party is real. Kali ini ada QB will join the fight juga dari sisi yang lain, membuat tekanan begitu kuat untuk tim Yala. Tersandwich dari mana-mana, tersisa 07 seorang diri saja di depan sana. Bakal dikokang granada dari seorang Tixi. Akankah matang? Tapi ternyata masih ada Jerami yang bisa menjadi coveran. Dan akhirnya ledakan terakhir memulangkan Yala Esports. Ya, tapi kalau kita lihat ini dia dari area yang lain. Xavier akan coba ditantang oleh DRS. Terlihat gak ada orang, kendaraannya juga boleh dah. Yang penting memberikan hit ke arah pemain tersebut atau memberikan hit ke arah tim tersebut, maksud saya. Kendaraan terlihat di sana, tapi Mafia Ninja kali ini mungkin akan menjadi ninja beneran, melihat, mengintip ke arah pemain-pemain yang ada di seberangnya, yaitu dari Xavier G. Sudah sangat-sangat kuat untuk memantau kendaraan yang memang tadi tertembak oleh lawannya. Tapi Kitsune dan juga yang lainnya kembali melanjutkan perjalanannya, kembali melanjutkan petualangannya. Karena ini adalah tim nomaden, tim yang nggak punya kota, tim yang selalu berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya bener juga ya, mereka selalu berpindah-pindah. Bahkan kali ini Kitsune meledak. Tidak, hampir saja Kitsune berhasil untuk keluar dari bagian yang sudah berapi-api. Dan kali ini akan berusaha untuk mendapatkan coveran yang baru. Kitsune ditembakin dari berbagai sisi, digocek-gocek kiri kanan, dan berhasil untuk masuk ke dalam sebuah shack.
Kalau kita berpindah ke arah yang lain ini dia satu lawan ditinggalkan, mendapatkan lawan yang selanjutnya tadi Navi sudah bisa mendapatkan kill dari lawan yang lain, kali ini bertemu dengan Reject nampak ya sangat dekat sekali mungkin akan dilawan dulu, dan ini adalah playstyle yang sangat unik dilakukan oleh Navi. Satu selesai fightnya lanjut ke yang lainnya, selesai lagi lanjut ke yang lainnya, selalu bergerak nomaden, mereka nggak punya tempat tinggal. Benar-benar nggak punya tempat tinggal, dan bahkan kalau kita lihat circle-nya kali ini kembali berpihak untuk Valdus. Ini lama-lama Valdus bergerak kemana diikutin aja dari belakang ya. Dan ternyata juga Mexico pun berhasil untuk menculik satu player dari DRS yang sedang rotasi, tidak memantau adanya orang di depan sana, berusaha untuk melakukan setup kembali. Gyalzen sudah bleeding out cukup parah, masih aja dibombardir kembali lagi dan lagi, granat demi granat dilemparkan terus menerus oleh Mexico. Aja di belakang sana, mampukah bertahan Sanskui? Ternyata granatnya connect kali dari seorang Mexico ke arah seorang AJ, dan AJ sangat sulit untuk diselamatkan. Ada granat berikutnya mungkin akan coba meledak di sana, tapi AJ itu dia langsung dipulangkan oleh granat yang sangat on point dari seorang Mexico, Cigel. Yes, benar-benar meletup-letup ya, dan langsung saja di unboxing harusnya oleh seorang Mexico untuk mencari lootingan-lootingan tambahan kembali juga. Dan sementara di sisi lain, Geek Fam bertemu dengan DS, dan ada juga kali ini Blacklist dan DRS yang masih tertahan juga di luar zona, dan ternyata Nima pun masih aja dipush kembali oleh Blue Zone. Gak bisa kemana-mana, ada alas di depan, Blue Zone ada di belakang, tapi kayak Blacklist bakal objektif dan fokus untuk masuk ke dalam circle. Ya, Nima dan juga DRS Gaming sudah dipulangkan kali ini oleh Blacklist. Sudah mendapatkan 5 kill sejauh ini. Blacklist cukup meyakinkan permainan mereka setidaknya di Miramar ini, dan akan segera bergerak menuju ke dalam circle selanjutnya karena mereka juga masih punya PR di dekat Blacklist. Ada tim lain ini dia I8 yang mungkin akan bertemu dengan Blacklist yang tadi sedang melakukan perjalanan, tapi mereka juga sudah bertemu kali ini oleh Xavier. Dari sisi lain Navi punya lawan selanjutnya, ada Salam yang ternyata kali ini harus tersungkur dengan cepat sekali. Namun ada Abot juga yang akan coba melemparkan banyak sekali utility ke arah pemain-pemain dari Navi. Ada Matic, ada Kitsune juga yang dituju tadi. Lemparan selanjutnya Mexico juga melemparkan granat lagi, bertubi-tubi dilemparkan oleh pemain-pemain FZ, dan akankah berhasil tapi tidak. Salam justru yang pulang kali ini ke arah lobby dari tim FZ. Oh tidak, tersungkur untuk yang kedua kalinya ternyata Cigel. Oke, trading utilities terjadi kali ini, dan mengejutkannya mereka semua masih bisa melakukan revive satu sama lain, tapi kayaknya ada Reject will join the fight juga dari sisi lain, berhasil untuk menumbangkan seorang Tixi. Dan apakah berhasil untuk dikonfirm menjadi poin? Yes, nampaknya berhasil dikonfirm untuk menjadi poin, tapi Divine masih berlari-lari di atas sana mendengarkan kembali ada suara tembakan-tembakan, tapi Meku berusaha untuk bersembunyi di belakang bagi, masih belum terspot juga, dan Divine pun terdistract oleh pergerakan dari Mexico dari jauh. Dan kali ini kalau kita lihat ini adalah three-way showdown antara Reject, Evet, dan juga Navi, Sanskui. Kitsune sudah tersungkur. Ada Meku yang akan coba melawan tim Reject, tapi tidak bisa karena ada ledakan yang sangat on point, dan itu dia. Navi pun sudah dipulangkan ke arah lobby, dan Reject akan berhadapan dengan lawan Navi yang lain, yaitu FZ yang masih berada di sana. Yes, benar sekali. Bahkan granat dari seorang Lapis berhasil connect ke arah satu player Blacklist di belakang sana. Semuanya saling menembak satu sama lain. Melihat ini adalah sebuah open field, banyak sekali kesempatan untuk bisa menembak atau menumbangkan satu player. Dan pergerakan dari Fnatic Zombies cukup menarik. Mereka langsung saja melakukan split, bergerak secara bersamaan, maju ke depan, tapi berjauhan, Sanskui. Ya betul, itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat kali ini dari Reject akan coba di-spray oleh seorang Mexico yang bermain dengan sangat luar biasa, berganti dengan Thompson-nya mencari seorang Divine. Mereka depan dilakukan, tapi tidak, ternyata Divine yang bisa mendapatkan seorang Mexico. Sarah juga berada di sana. Pemain-pemain dari Reject setidaknya punya nafas, setidaknya punya kali ini kesempatan untuk membalikan keadaan. Dari tadi mereka dikejar oleh Fnatic Zombie, Cicel. Yes, bener banget, layaknya dikejar oleh zombie betulan ya, berkocar-kacir ya, gak bisa kemana-mana, tertahan juga pergerakannya. Mereka mau objektif maju ke depan, tapi masih ada Fnatic Zombies dan juga ada Geek Fam di belakang sana. Damroot benar-benar mengganggu pergerakan dari Reject kali ini, dan mereka semua masih berada di luar zona. Ini adalah fase kelima, Sanskui. Wow, ini Blue Zone yang tidak bisa ditahan lagi, masih bisa ditahan, tapi pastinya sangat mengganggu perjalanan dari mereka karena mereka punya PR untuk ke depan, walaupun tidak jauh, tapi itu adalah area yang cukup berbahaya kalau berlari karena sangat open sekali, bisa ditembak oleh berbagai sisi, Cijal. Yes, bahkan The Savior pun masih menerima peluru panas. Nah, itu dia, masuk lagi pelurunya, masih ada bolongan. Nah, itu dia, masih bisa nggak nge-revive. Ayo lo, ditembakin terus-menerus. Nah, panik gak? Panik lah, masa enggak. Akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin untuk Zuxi.
Oh, tapi salam kembali wassalam di match kali ini. Fnatic Zombie pun dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 9 tim saja. Reject masih ada seorang lapis yang nampaknya darahnya berlapis-lapis. Kali ini akan coba bergerak ke arah kiri terlebih dahulu. Entah apa yang akan coba dilakukan oleh lapis di sana. Tapi Sarah dan juga yang lainnya dari Reject sudah dipulangkan. Tersisa 1 pemain saja, yaitu lapis kali ini, Cicel. Oke, ternyata dia mengganti kendaraannya dengan sebuah motor. Kayaknya akan berusaha untuk masuk ke dalam zona dengan ugal-ugalan. Lapis kali ini, oh tidak, dia ngelepasin motornya. Kali ini masih melakukan healing terlebih dahulu. Nih Blue Zone-nya terlalu sakit, bakal sulit banget untuk TB-in. Dan Bigetron Red Alliance kali ini mendapatkan sebuah pinggiran circle yang cukup nyaman. Tapi hati-hati, di dekat dengan mereka ada Valdus yang sedari tadi mengintai. Ya, dan kalau kita lihat kali ini Bigetron masih punya kesempatan karena mereka masuk ke dalam circle-nya, tapi ada Valdus juga yang sangat dekat di sebelah kiri dari Bigetron tadi kalau kita saksikan. Dan kali ini dari Blacklist dekat sekali dengan Dante dan juga yang lainnya, masih lengkap 4 orang juga dari tim Ewan. Akan coba bergerak mungkin Rabi, 1 pemain terakhir, 1 pemain harapan dari tim Xavier. Tapi kalau kita lihat ternyata Valdus bisa di-take down 1 pemainnya, dan ini adalah momentum yang baik untuk Bigetron Red Alliance, Cicel. Ya, Six nampaknya berhasil di take down, tapi ada backup dari seorang Giwi yang nampaknya sudah berhasil untuk melakukan revive. Dan kita lihat juga Rabiz kali ini yang berusaha untuk melakukan healing sembari berjalan untuk bisa masuk ke dalam zona. Mampukah Rabiz seorang diri kali ini bertahan sebagai last man standing? A1 pun berhasil di take down 1 player kembali di depan sana. Nampaknya melihat kembali ada seorang Dante di tapping dari Ryzen. Tapi A1 masih bisa melakukan ngepron di belakang sana, Sanskui. Ya, Ryzen nampaknya tadi bisa mendapatkan momentum kembali untuk Bigetron. Sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron. Tapi ternyata Sinister menjadi magnet dari circle. Circle-nya menuju ke arah A1. Sinister seorang di area jerami tersebut, Cicel. Sinister, ini kayak bakal jadi samsak tinju untuk seluruh tim ya. Semua mata akan bertuju pada mereka. Tapi kali ini kita bakal fokus kembali Valdus yang akan berhadapan dengan Bigetron Red Alliance di depan sana. Sudah terjadi knockout, tapi Liquid pun berusaha untuk disengage kembali, tarik mundur. Sanskui, silakan. Ya, kalau kita lihat nampaknya Liquid tidak terburu-buru. Dia akan coba mundur terlebih dahulu menciptakan momentum selanjutnya. NASR juga bisa mendapatkan knock demi knock ke arah lawannya dengan granat tadi. Tapi Luxi menjadi pemain terdepan kali ini untuk melemparkan banyak sekali utility ke arah pemain-pemain Valdus. Giwi juga masih bertahan, akan coba untuk melakukan boosting terlebih dahulu. Tapi setup yang dilakukan oleh Valdus 1-2-1 kali ini. Ada yang sudah melakukan flank dekat sekali dengan pemain-pemain Bigetron, harus diwaspadai. Tapi Sinister terspot mungkin oleh pemain-pemain Bigetron. Dan ini dia NASR, Nasar akan coba dicari oleh DS, tapi ternyata tidak bisa. Dan itu dia 1 pemain terakhir dari NASR lah yang memulangkan 2 pemain dari DS Gaming. Wow, 1, 2, 3. Oke, kita bakal fokus kembali dengan Valdus yang masih fight dengan Bigetron Red Alliance. Mereka sama-sama punya PR untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi Six mobilnya sudah mulai ditembakin juga, hampir saja ter-take down. Dan Liquid pun akan membangun jalan smoke untuk teman-temannya untuk bisa masuk ke dalam zona, Sanskui. Ya, ini adalah perjalanan yang cukup sulit yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka harus keluar. Valdus sudah keluar dengan cepat menuju ke arah circle-nya. Mereka sangat cepat sekali, tapi akan coba disambut oleh 1 pemain terakhir dari NASR. Akan berhasil, tapi tidak. Ternyata ada Valdus yang lainnya dari sebelah kanan. Backup yang cepat sekali dibangun oleh pemain-pemain Valdus. Dan mereka sudah lebih dulu masuk ke dalam circle-nya. Bigetron juga masuk ke dalam circle kalau kita lihat dari arah yang lain, Cicel. Wow, Bigetron Red Alliance masih bertahan dengan 4 playernya. Ini dia top 3 untuk Bigetron Red Alliance. Let's go teman-teman, bakar lagi. Dopratnya granat meledak di depan sana, berhasil untuk menumbangkan seorang Giwi. Sinister bermain dengan sangat baik. Kali ini Zuxi pun akan memanfaatkan momentum untuk maju. Ini dia sang kepala suku yang sudah berlari, berusaha untuk mencari last man standing. Jax di depan sana, tapi tertahan sedikit. Dan ada beberapa peluru panas yang masuk ke dalam Bigetron Red Alliance, Sanskui. Ewan sudah dipulangkan kali ini oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Tapi mereka punya PR yang cukup besar sekali karena ada Valdus yang akan coba menyambut 1 pemain. Memang sudah tertumbang di sana. Ada seorang Giwi yang akan coba di-revive oleh Six. Dan ini akan membuat momentum Valdus. Mereka punya 2 pemain yang sedang melakukan flank di arah kanan dan kiri. Akan berbahaya untuk Bigetron. Apa yang akan Bigetron lakukan? Karena mereka setidaknya masih punya sebuah area jerami juga yang bisa dimanfaatkan. Dan itu masih masuk ke dalam circle-nya. Tapi Liquid akan coba melemparkan sebuah utility mungkin menuju ke pemain-pemain dari Bigetron. Martin yang dituju masih Martin, dan ini momentum untuk Bigetron Red Alliance maju ke arah depan, Cicel.
Yes, baksonya mateng banget persis di depan muka seorang Martin. Tapi kita akan melihat Zuxi kembali mengokang granat ke depan. Mampukah Valdus dipulangkan oleh Bigetron Red Aliens karena kali ini posisinya masih unggul untuk Bigetron 4 melawan 3. Martin masih tertumbang di depan sana dan lagi-lagi granat dari kepala suku berhasil untuk mengkonfirm seorang Martin. 3 lawan 4 ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali harus dimanfaatkan oleh Bigetron Red Aliens dan ternyata circle-nya tidak mengarah ke siapapun. Circle-nya menuju ke arah sebelah kiri dari Bigetron. Valdus lebih jauh ke arah circle tapi kali ini trade terjadi. 1 untuk 1 Ryzen tertakedown di sana tapi Luxi juga masih akan bertahan. Ada Giwi dan juga ada konsep-konsep sangat low di sana akan coba di-spray. Konsep tertakedown. Terus satu lagi Giwi akan coba dicari oleh seorang Liquid. Liquid dengan UMP-nya akan berhasilkah kali ini Giwi. Spray ke arah depan dilakukan oleh seorang Liquid dan tidak bisa. Winner